Di video kali ini gue bakalan membahas tips cara membuat foto kalian itu lebih keren cuma modal HP doang ya guys ya. Tapi seperti biasa sebelum itu intro dulu. Halo guys, welcome back to my channel. My name Arya, bersama gue Arya. Di video kali ini gue bakalan membahas tips foto keren cuma modal HP aja ya guys ya. Dan apakah bisa? Tonton video ini sampai habis. Dan kalau misalkan kalian tertarik dengan konten teknologi, fotografi dan videografi, ataupun yang berkaitan dengan teknologi, fotografi dan videografi, gak usah ragu untuk subscribe channel ini dan like serta nyalakan tombol loncengnya, karena channel ini membahas seputar teknologi, fotografi dan videografi. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram gua, my name Arya. Dan ya, karena di sana juga membahas seputar teknologi, fotografi dan videografi tentunya. Dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram gua. Dan gua disclaimer dulu, video ini tuh bakalan lebih menuju ke tips-tips seputar kayak angle-nya gitu ya guys ya, atau sudutnya. Tapi kalau misalkan kalian belum tahu untuk dasarnya, ya nanti gua bakalan bahas tentang dasarnya juga ya guys ya. Ya jadi kayak gitu ya guys. Dan tips-tips ini juga tuh menarik buat fotografi ya guys ya, karena fotografi itu kan sering menggunakan sudut-sudut yang terbilang cukup ya gimana-gimana gitu ya guys ya, agak kurang asing kalau kita belum tahu ya guys ya. Dan untuk di video kali ini gue bakalan membahas itu, jadi para fotografi lebih enak tentunya ya guys ya. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke, usahakan juga HP kalian itu kameranya udah optimal ya guys ya. Ya gak usah bagus-bagus amat dan jangan jelek-jelek amat ya guys ya. Ya standar-standar aja. Kalau misalkan kalian cuma punya yang biasa-biasa aja, ya gunain aja gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian tuh udah punya yang bagus, ya gua saranin pakai yang bagus, karena biar optimal ya guys ya, lebih bagus lagi untuk fotonya nantinya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasan. Oke, gua bakalan bahas yang dasarnya dulu ya guys ya. Yang pertama ada grid. Grid ini adalah kotak-kotak gitu ya guys ya. Yang mungkin kalian udah ada yang ngerti apa itu grid, ada juga yang belum mungkin ya. Dan grid itu adalah kotak-kotak persegi gitu ya guys ya. Dan apa fungsinya grid? Grid itu untuk agar kalian itu bisa menengahkan objek kalian ya guys ya. Jadi objek kalian itu bisa di tengah-tengah posisinya ya guys ya. Dan itu adalah fungsi grid. Gua bakalan ngebahas dulu cara mengaktifkannya dulu ya guys ya. Nah, yang pertama kalian tinggal masuk aja ke pengaturan kamera kalian ya guys ya. Setelah itu kalian tinggal cari yang namanya grid atau petak ya guys ya. Mungkin kalau di brand-brand HP lain itu bahasanya pasti berbeda-beda atau katanya pasti berbeda-beda. Nah, kalian tinggal aktifin aja. Setelah itu frame layar kalian bakalan ada gridnya ya guys ya. Nah, fungsi grid ini sendiri yaitu agar kalian itu lebih bisa menengahkan objek kalian ya guys ya. Jadi nggak ke samping sini, nggak ke samping sini, jadi bisa di tengah-tengah, jadi udah ada perseginya, jadi kalian itu lebih mudah gitu ya guys ya untuk menengahkannya. Jadi nggak ngira-ngira udah ada gridnya ya guys ya, jadi kayak gitu. Dan setelah itu ada pencahayaan. Kalian bisa atur ISO atau pencahayaan kalian. Dan gua saranin untuk pencahayaan ini jangan terlalu terang banget ya guys ya, karena nanti bakalan ada noise atau bintik-bintik. Ya sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Kalau misalkan terlalu terang, ya kalian bisa turunin. Kalau misalkan terlalu gelap, kalian bisa terangin ya guys ya. Ya sesuai aja ya guys ya, jangan terlalu dipaksain untuk lebih terang banget ya guys ya. Standar-standar aja lah untuk kebutuhan kalian. Dan pencahayaan ini bisa kalian gunakan di foto ya guys ya. Ya kalian bisa tap aja layar kalian, layar kamera HP kalian. Setelah itu kalian bisa atur-atur sendiri ya guys ya. Itu ya kalian bisa atur-atur sendiri. Setelah itu untuk memfokuskannya juga bisa kalian pakai dengan cara ini. Kalian tinggal tap objek yang bakalan difokuskan, nanti bakalan fokus sendiri ya guys ya. Oke, selanjutnya ada fitur warna. Fitur warna itu dilogokan atau disimbolkan dengan bundar-bundar 3 ya guys ya. Jadi bundar-bundar yang menggabung tapi gak gabung banget gitu ya guys ya. Ya kayak gitu cuy. Dan simbol atau fitur warna ini bisa kalian gunakan untuk warna
foto kalian ya guys ya, biar foto kalian itu kayak gimana gitu kalian bisa edit langsung aja ya guys ya. Jadi gak usah edit kembali nanti setelah difoto, tapi kalian bisa langsung edit sendiri dan ya kayak gitu ya guys ya. Oke, sekarang gua bakalan bahasin untuk inti dari video ini ya guys ya, atau untuk tips yang sebenarnya, yaitu angle fotonya ya guys ya, atau sudut fotonya, sudut pandang dari fotonya. Nah, sudut pandang dari foto atau angle yang gua bakalan bahas ini ada 3 macam ya guys ya, yaitu high angle, setelah itu ada middle angle dan low angle. Untuk high angle ini adalah kamera kalian itu berada di atas ya guys ya, dan mengarah ke bawah gitu ya guys ya. Jadi gua bakalan kasih contoh untuk high angle nya, ini contohnya. Oke, jadi itu adalah contoh dari foto high angle ya guys ya. Ya semoga aja kalian paham. Dan jadi kalau kamera kalian itu di di atas, cuman dihadapin ke bawah gitu ya guys ya, dan ya kayak gitu. Setelah itu ada middle angle. Middle angle itu sejajar sama objek kalian ya guys ya, jadi setara gini ya guys ya, biasanya sedada gini kameranya di sini gitu ya guys ya. Dan ini banyak digunakan oleh para fotografer ataupun orang-orang yang moto gitu ya guys ya, terutama gua juga, karena itu tuh udah pasaran banget, udah sering banget orang-orang lakukan ya guys ya. Untuk memoto itu udah dasar banget gitulah. Jadi middle angle itu di sini gitu ya guys ya, jadi mid, rata gitu ya guys ya, jadi gak ke atas gak ke bawah, itu rata pokoknya ya guys ya. Contohnya ini. Oke, jadi itu adalah contoh dari middle angle ya guys ya, foto dari middle angle. Dan selanjutnya ada low angle. Nah, pasti kalian belum paham tentang low angle ya guys ya. Nah, low angle itu adalah foto dari bawah gitu ya guys ya. Kalau tadi itu foto dari atas ya guys ya, high angle. Cuman kalau ini tuh foto dari bawah, jadi di bawah cuman arahnya itu ke atas gitu ya guys ya. Dan ini adalah contoh dari low angle. Oke, itu adalah contoh dari foto low angle ya guys ya, dan ya kayak gitu cuy. Oke, middle angle itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang terpenting gitu ya guys ya, atau ya jenisnya lah. Kalian juga bisa pakai walaupun kalian bukan terpenting, tapi ya bisa pakai aja. Dan middle angle itu bikin orang itu tuh lebih terkesan berwibawa gitu ya guys ya, dan atau objeknya itu dan ya sorry banget kalau tadi gua ngomongnya itu belepotan ya, atau orang jelas. Kalau kurang jelas ya bisa kalian juga bisa dan ya kayak ulangi lagi ya guys ya, sorry untuk ini menurut gue itu belepotan banget ya guys ya kalau ngomong, karena belum terbiasa ngomong di kamera yang videonya itu bakalan diupload di YouTube gitu ya guys ya. Jadi sorry banget cuy. Dan ya mungkin segitu dulu untuk tekniknya ya guys ya, atau tipsnya, dari mulai yang gua tadi bahasin bonusnya yang dasarnya. Setelah itu ada yang utamanya, yaitu angle fotonya. Kalau misalkan kalian belum paham ya kalian bisa ulangi lagi. Jadi ya intinya itu ada 3 yang tadi gua bahas, yaitu low angle, middle angle, dan high angle ya guys ya. Kalau high angle itu kamera di atas cuman menghadap ke bawah, kalau middle angle itu sejajar, kalau low angle itu kamera di bawah tapi menghadap ke atas, kebalikannya dari high angle. Ya jadi segitu dulu video dari gue ya guys ya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, serta nyalakan tombol loncengnya, karena gue bakalan update video menarik lainnya ya guys ya. Dan ya sampai jumpa di video selanjutnya.